Di dalam video ini akan dijelaskan mengenai perhitungan pada pertemuan tentang bab difusi pasif. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh difusi pasif asam asetil salisilat dengan metode usus terbalik. Seperti yang diketahui, untuk metode transportasi pada membran itu ada 4 jenis, diantaranya adalah transport aktif, transport terfasilitatif, difusi pasif, dan juga pinositosis atau fagositosis. Nah, difusi pasif sendiri itu apa? Itu adalah proses perpindahan dari yang konsentrasi tinggi ke yang konsentrasi rendah. Di mana di sini yang berpengaruh adalah derajat ionisasi dan juga kelanjutannya terhadap lipid. Dimisalkan data yang diperoleh pada praktikum ini pada cuplikan ke-15 menit didapatkan konsentrasi sebesar 11,6609 mikrogram per mili. Pada waktu cuplikan ke-30 menit didapatkan 15,1491 mikrogram per mili. Pada waktu ke-45 menit sebesar 19,5607 mikrogram per mili. Dan pada waktu ke-60 menit sebesar 8,5831 mikrogram per mili. Selanjutnya ditentukan nilai Q dalam satuan mikrogram. Di sini Q artinya adalah jumlah asetosal yang terdifusi. Jika C diketahui adalah konsentrasi dengan satuan mikrogram per mili, maka Q adalah jumlah asetosalnya. Jadi C dan Q itu saling berkaitan. Nah, pada pengukuran itu kan kita mengadkan jumlah sampelnya menjadi 10 mili. Nah, makanya berapa sih kalau misalnya diketahui 11,6609 mikrogram per mili, maka dalam 10 mili itu ada berapa mikrogram? Berarti tinggal dikalikan aja 10 mili. Berarti 11,66 mikrogram per mili itu kan sama dengan 116,609 mikrogram per 10 mili. Artinya jumlah asetosal yang ada di pengukuran itu adalah 116,609 mikrogram. Yang perlu diperhatikan adalah C itu konsentrasi, satuannya mikrogram per mili. Kalau Q itu adalah jumlahnya, jumlah asetosal yang terdifusi, jumlah bahan obatnya. Sehingga Q untuk menit ke-15 itu adalah 116,609 mikrogram. Q untuk yang menit ke-30 itu adalah 151,4491 mikrogram. Menit ke-45 itu sebesar 195,607 mikrogram. Dan menit ke-60 itu 85,831 mikrogram. Selanjutnya ditentukan Q-cum. Q-cum itu apa? Q-cum itu adalah Q kumulatif, artinya jumlah asetosal yang terdifusi secara kumulatif. Misalkan berarti Q-cum pada menit ke-15 adalah 116,609. Nah, artinya pada menit ke-15 itu sudah ada sejumlah 116,609 mikrogram jumlah asetosal yang terdifusi. Nah, selanjutnya pada menit ke-30 itu kan Q-cumnya 268,1. Artinya pada menit ke-30 itu jumlah asetosal yang terdifusi itu adalah tambahan dari menit ke-15 dan juga pembacaan pada menit ke-30. Artinya ditambahkan sehingga diperoleh hasil 268,1 mikrogram. Untuk menit ke-45 tinggal ditambahkan kembali pada perolehan Q pada menit ke-45 sehingga untuk Q-cum menit ke-45 didapatkan 463,707 mikrogram. Selanjutnya untuk yang menit ke-60 sama, yaitu diperoleh pada pembacaan Q-nya itu adalah 85,831. Sehingga Q-cum-nya itu adalah 549,538. Itu adalah Q kumulatif pada menit ke-60. Selanjutnya AA-nya itu diperoleh dari hasil pengukuran panjang dikali lebar usus setelah dibuka. Jadi setelah percobaan itu kan dibuka ususnya, diukur panjangnya dan juga lebarnya itu berapa. Itu sebagai luas permukaannya atau A dengan satuan milimeter persegi. Selanjutnya, kita cari kembali untuk data Q-cum per A. Q-cum-nya yaitu pada tabel Q-cum tinggal dibagi dengan tabel luas permukaannya. Sehingga diperoleh Q-cum per A-nya untuk menit ke-15 itu 0,0729. Q-cum per A-nya pada menit ke-30 itu 0,1676. Q-cum per A-nya pada menit ke-45 itu 0,2898. Dan Q-cum per A-nya pada menit ke-60 itu adalah 0,3435. Selanjutnya CG. CG itu adalah
C mula-mula dibagi dengan volume. Nah, C mulanya itu kan 80 mg. Seperti yang tadi di kemasan itu, tabletnya mengandung acetosal 80 mg. Itu kan ditambahkan dengan volumenya, dibagi dengan volumenya, yaitu 0,08 liter atau 80 ml. Seperti yang pada saat kalibrasi tabung Cran-Wilson-nya, itu kan dikalibrasi 80 ml. Sehingga konsentrasi obatnya di situ yang ada di tabung Cran-Wilson ada 1000 mg per liter atau 1000 mikrogram per mili. Nah, untuk menghitung ini, di bawah ini ada rumus Q sama dengan C dikali volume atnya. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa Q itu adalah jumlah obatnya atau jumlah acetosalnya yang terdifusi. C-nya adalah konsentrasinya yang tadi, dan volume atnya adalah volume at saat pengukuran atau saat hendak diukur menggunakan spektrofotometer UV vis. Untuk persamaan Fick, diketahui persamaan Fick itu kan dQ per dt sama dengan dak per H dikali dengan Cg dikurangi dengan Cb. Nah, pada praktikum ini atau pada difusi ini kan Cb-nya itu adalah kondisi zinc. Artinya Cb-nya yang keluar, C yang keluar dengan yang masuk itu adalah sama. Makanya adalah Cb sama dengan 0. Sehingga Cg dikurangi Cb itu kan berarti Cg dikurangi 0. Artinya tinggal Cg. Nah, untuk rumus PM sendiri itu kan dk per H. Maka pada dak per H tinggal diganti aja. Diganti menjadi PM kali A. Maka rumusnya kan tinggal diubah tuh. Jadi dq per dt sama dengan PM dikali A dikali Cg. Karena tadi dk per H sudah hilang diganti PM dan Cb-nya adalah 0. Terus dari persamaan ini kan dq per dt tuh artinya lajunya itu kan dq per dt. Nah, T-nya itu dipindah ke atas aja. Jadi rumusnya berubah menjadi Q sama dengan PM dikali Cg dikali A kali T. Karena dq per dt itu kan laju. Nah, lajunya itu di mana? Karena kita udah mengubah menjadi rumus Q sama dengan PM kali Cg kali A kali T. Maka ini kan bisa dimiripkan dengan yang namanya persamaan regresi atau persamaan garis. Itu kan ada yang namanya Y sama dengan Bx plus A. Bagaimana dengan Y sama dengan Bx? Boleh kan dengan artinya A sama dengan 0. Berarti kan Y sama dengan Bx. Tinggal saja dimasukkan atau dibuat persamaannya menjadi persamaan regresi. Nah, untuk bisa digunakan Q di atas bisa, atau digunakan Q per A juga boleh. Terserah mau pakai yang mana. Kalau misalkan di contoh ini itu kan A-nya aku pindahkan ke bawah. Berarti jadi Q per A sama dengan PM dikali Cg kali T. Sehingga kalau kita samakan dengan persamaan regresi, seperti yang kita ketahui, berarti Q per A itu kan sama dengan Y, dan T itu kan sama dengan X. Maka yang tidak termasuk kepada mereka itu berarti PM kali Cg itu adalah nilai B. Jadi mirip kan dengan persamaan Y sama dengan Bx. Nah, kalau misalkan aku pakainya Q seperti yang di atas itu, tetap aku jadikan seperti itu, ganti ke Q per A itu juga boleh. Berarti artinya Y-nya itu adalah Q, PM kali Cg kali A itu adalah B, dan T-nya itu adalah X. Sama artinya. Tergantung mainkan di regresi nanti. Nah, di selanjutnya itu kan digunakan untuk Q per A-nya sama dengan PM dikali Cg kali T. Maka karena aku menggunakan rumus itu, maka yang aku regresikan itu adalah T versus Q per A. Jika aku mau menggunakan rumus yang Q sama dengan PM kali Cg kali A kali T boleh. Berarti yang diregresikan adalah T versus Q. Tapi nilai B-nya di sini bukan PM kali Cg, berarti nilai B-nya diganti menjadi PM dikali Cg dikali A. Nah, setelah didapatkan data B atau laju atau slope dari persamaan regresinya, itu kan tinggal kita cari nilai permeabilitas membrannya itu berapa. Nah, kalau misalkan digunakan rumus yang tadi regresi yang dipakai adalah T versus Q per A, maka nilai B-nya itu kan sama dengan PM dikali Cg. Maka nilai PM atau permeabilitas membrannya tinggal sama dengan B dibagi dengan Cg atau slope-nya dibagi dengan konsentrasi mula-mula. Nah, apabila yang digunakan regresi itu bukan Q per A misalkan, yang digunakan adalah T versus Q, itu berarti boleh berarti di nilai B-nya itu kan sama dengan PM dikali A kali Cg.
Maka artinya nilai PM sama dengan V per A kali CG. Karena A-nya kan belum dimasukkan ke yang tadi, maka A-nya masih utuh di nilai PM-nya. Makanya tinggal disesuaikan hasil dari permeabilitas membranya. Harusnya hasilnya antara mau digunakan T versus Kikum atau T versus Kikum per A itu hasilnya harusnya sama untuk nilai PM-nya. Tinggal nanti tinggal tingkat kejeliannya aja. Kalian tadi menggunakan regressi Kikum per A atau kalian menggunakan regressi Kikumnya.